Yang lebih menarik, yang saya lihat lagi yang lebih menarik, kelihatannya belajarnya ada di mana-mana Ustaz ya maksudnya? Ya, betul. Nah, gini Ustaz, jadi kan ini kita bersama Haidar. Ini dulu salah satu peserta Hafiz Cilik Ustaz ya? Yeah, yang Cilik, ada di program RCTI, Masya Allah luar biasa. Yeah. Nah, Haidar ini ini masih masuk di kelas mana Ustaz? Sebagai testimoni Ustaz ya, dan sebagai yang lainnya. Mungkin Ustaz bisa mengetes Ananda Haidar ini. Padahal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya bersama saya Pino Herdian dan selamat datang kembali di Nida Podcast, dan kali ini masih berada di Subah, tepatnya di Pondok Pesantren Nida Salam Tahfidzul Quran, dan bersama Ustadz Fajar. Ada juga Haidar. Ini dulu salah satu peserta Hafiz Cilik Ustaz ya? Yang ada di program RCTI, Masya Allah luar biasa. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Haidar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana betah mau ada di sini? Alhamdulillah. Ustaz, ini kan termasuk salah satu program baru, yaitu profil Pondok Pesantren Ustaz ya. Betul. Dan alhamdulillah kita untuk episode kali ini kita ada di Subah. Alhamdulillah. Di Pondok Pesantren Nida Salam Tahfidzul Quran Ustaz ya. Dan Ustadz Fajar ini sebagai salah satu penanggung jawab Ustaz ya. Betul. Penanggung jawab di pondok ini Ustaz ya. Ini ada di Subah Ustaz ya. Nah Ustaz, kita langsung aja kita ngobrolin tentang kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ini Ustaz. Apa Ustaz? Iya, kurikulum di sini kita menggunakan kurikulum yang metode tikror, yaitu pengulangan. Jadi tikror ini digunakan banyak sekali di negara-negara seperti di Aljazair di antaranya. Ya, sebagaimana kita bertalaki kepada guru kita, di antaranya salah satunya yaitu beliau Dr. Syekh Abdul Latif Al-Jazairi hafizahullah taala, karena beliau menggunakan metode tikror juga, yaitu pengulangan. Ya, pengulangan, karena begitu banyak sekali orang-orang yang berhasil dengan metode ini, dengan metode tersebut, metode tikror ini. Karena anggapan orang di luar sana menghafal itu sulit, gitu. Ya, kesannya kan sulit sekali menghafal itu. Padahal kalau kita lihat kembali kepada metode yang sudah ada, yang sudah diakui, diantaranya ini yaitu pengulangan ini, tikror ini, ya tidak seperti apa yang disangka oleh kebanyakan orang di luar sana. Jadi kesannya itu ya bisa dikatakan sepaneng lah ya. Sepaneng ya. Sepaneng, dan ya kesannya kok kayaknya sulit gitu. Nah Ustaz, tapi santri di Pondok Pesantren ini bagaimana Ustaz dengan kurikulum yang diterapkan sama antum ini Ustaz? Ya, alhamdulillah mereka sebagian besar ya bisa mengikuti dengan baik. Kemudian karena kita juga di sini ada istilahnya untuk program yang dia itu dari nol, dari nol ada yang dari nol putung dari dia mulai dari kalau kita di surau, di musola, di langgar-langgar itu tikro gitu, atau turutan. Nah, kita di sini dari awal sampai dia persiapan nanti bisa untuk mengikuti di halaqah hafalan Quran. Dan ini diantara keistimewaan lah di pondok pesantren kita ini yang tidak ada di pondok pesantren tahfidz yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat pondok pesantren tahfidz yang lain, masuk ke situ harus dia mengikuti tes yang dia harus sanggup sekian lembar untuk atau tes. Mungkin bahkan dengan syarat sudah mempunyai hafalan berapa juz. Itu saja. Biasanya lebih yang seperti itu saja. Betul ya. Tapi kalau yang di sini kalau di sini kita mulai dari yang nol sampai yang dia miliki hafalan bisa kita terima, dan kita bisa membimbing mereka dengan tadi metode tikror tadi, pengulangan tadi. Berarti step-stepnya dari makhrajul huruf. Betul, ya, dari makhrajul huruf, kemudian sifat, kemudian nanti ada hukum-hukum tajwid seperti itu, kemudian praktek. Nah, karena di sini yang utama adalah prakteknya itu, atau yang kata lain talaki. Karena talaki ini
tidak semua orang bisa memperoleh talaki. Misalnya kita mengaji itu langsung ke ustadz misalnya atau ke Pak Kiai. Nah, sementara yang kita dapat selama ini kan mohon maaf ya Pak Kiai kita atau ustadz kita dulu kan belum istilahnya belum sempat Kiai kita itu belajar kepada guru atau ustadz atau Kiai yang dia mendapatkan sanad, istilahnya silsilah bacaannya dia itu sampai kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena itu sangat penting sekali dalam talaki ini, dalam praktek ini, sehingga santri-santri kita nanti bisa mengucapkan makhrijul hurufnya, misalnya A di mana makhrajnya, bagaimana dia mengucapkannya, sehingga kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran itu bisa diminimalisir seperti itu. Bisa diminimalisir saja, Masya Allah, luar biasa. Berarti di Pondok Nida Salam Tahfidz Quran ini dengan kurikulum, maksudnya dengan dari benar-benar nol ya, nol sampai insya Allah dengan dibimbing saat ya, insya Allah sampai bisa saat ya. Nah makanya buat Anda ataupun orang tua jangan ragu, mungkin tahun depan kalau ada pendaftaran lagi saat ya, bisa masukkan putra Anda tentunya di Pondok Pesantren Nida Salam Tahfidz Quran. Dan ada program apa aja Ustaz? Nah program, mungkin kan yang lebih menarik lagi dengan program-program dari Pondok Pesantren ini Ustaz. Betul, ya. Program-program yang kita miliki diantaranya tadi kelas tahsin dan iqra, kemudian tahfidzul Quran, hafalan. Setelah itu nanti yang berikutnya akan meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dia pengambilan qiraat, sanad qiraat. Nanti ke depannya, jadi sehingga bacaan-bacaan santri-santri kita itu mendapatkan riwayat ya sanad yang nanti sampai kepada Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW sampai kepada Jibril alaihissalam sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Luar biasa ya untuk programnya Ustaz ya. Nah, yang lebih menarik, yang saya lihat lagi yang lebih menarik, kelihatannya belajarnya ada di mana-mana Ustaz ya, maksudnya? Ya, betul. Ada di bawah pohon, ada di belakang ini nih. Belakang ini juga menjadi tempat belajar Ustaz ya? Iya, betul. Sebagian santri kita itu memanfaatkan. Dari antum yang meminta atau dari santri-santri Ustaz? Ya, yang pertama kita jadi kerjasama antara ustadz pengampu dan para santri. Keinginan mereka seperti apa, misalnya apa kita mau di kelas, di ruangan atau outdoor. Nah ini kita kerjasama dengan santri-santri. Jadi idenya dari ustadz, kemudian santri juga memberikan ide seperti ini, kita terima. Mix dan match ya? Ya betul, tidak kaku, jadi kesannya harus di sini, harus tidak. Berarti belajar nggak melulu di sebuah kelas ya, ataupun di dalam kelas ya. Bahkan yang saya lihat dokumentasi kemarin mungkin di bawah pohon mana Ustaz? Ya, di sana ada di pohon nangka, di bawah pohon nangka. Masya Allah, di bawah pohon nangka belajarnya ya. Luar biasa. Oke. Nah, gini Ustaz, jadi kan ini kita bersama Haidar. Nah, Haidar ini masih masuk di kelas mana Ustaz? Sudah di tahfidz ya, sudah di tahfidz. Iya, sudah di hafalan, Masya Allah. Dan Ananda Haidar ini ya termasuk yang istimewa, ya sudah dalam waktu yang dekat sudah berhasil, artinya dia mengulang sekian juz ya sudah dia lalui, dan Masya Allah ya kita lihat perkembangannya yang begitu sangat signifikan sekali, Masya Allah. Saat ini udah berapa juz Ustaz? Sekarang yang sudah di Murojaah dengan Ananda Haidar ini 5 juz. 5 juz, Masya Allah. Ustaz, sebagai testimoni Ustaz ya, dan sebagai yang lainnya, mungkin Ustaz bisa mengetes Ananda Haidar ini. Padahal Ustaz. Nam Haidar, sambung ayat ini yang saya bacakan setelah isti'adzah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Cukup. Masya Allah. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Ustaz, ini Haidar usia berapa tahun, Ustaz? Berapa Haidar? 12 tahun. Sudah 5 juz ya. Kita 12 tahun dulu masih nakal ya. 12 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Haidar, saya pengen nanya nih sama Haidar ya. Haidar di sini berarti termasuk baru saja? Baru ya. Bagaimana Haidar dengan pengajar-pengajar yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Tahfidzul Quran ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Baik-baik semua ya? Ya. Oke, dengan cara mengajarnya maksudnya enak nggak? Bagus ya? Bagus banget. Enak? Masya Allah. Berarti ini ikut di Haidar, ikut di kelasnya siapa? Di kelas ada Ustadz Utsman. Jadi kita ada pengampu, ada 2 pengampu lagi yang di hafalan Quran, pertama Ustadz Utsman, kemudian Ustadz Hasan. Masya Allah. Nah Haidar, untuk kedepannya mungkin bagaimana untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ini? Semoga jadi pondok pesantren yang sukses lah. Banyak murid-muridnya yang sukses juga. Amin. Yang mendapatkan sanad insya Allah lah. Insya Allah, amin, insya Allah. Masya Allah ya, ini salah satu testimoni dari santri Darussalam Tahfidzul Quran Ustaz ya. Dan Ananda Haidar ini sekali lagi dulu adalah peserta dari apa sih? Hafidz Cilik. Hafidz Cilik ya, Hafidz Cilik yang salah satu program di RCTI setiap bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan Haidar ya dulu ya. Oke, Masya Allah. Ustaz, sekali lagi oke, terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan informasi, informasi untuk buat teman-teman yang sedang menonton program acara ini. Tentunya tadi sudah kita bahas dari mulai kurikulum dan program yang ada di Pondok Pesantren di Darussalam Tahfidzul Quran Ustaz ya. Masya Allah, semoga kedepannya tambah baik lagi, tambah santrinya tambah banyak lagi, insya Allah Ustaz ya. Amin. Tapi dengan santri yang segini, antum gimana Ustaz? Kewalahan atau malah menikmati yang masih menikmati? Masih menikmati ya, Masya Allah, biasa Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz, jazakallahu khair sudah menyempatkan waktunya. Buat Ananda Haidar juga, syukron, terima kasih sudah memberikan testimoni di tengah program acara ini. Dan kita harus pamit undur diri, Ustaz. Iya, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.